Tupolev T-160 adalah pembom strategis Rusia terbesar dan tercepat yang masih aktif hingga hari ini. NATO menamainya Blackjack, Rusia menyebutnya White Swan. Pesawat ini bukan sekedar peninggalan perang dingin, melainkan alat penentu keseimbangan kekuatan global. Ia mampu membawa senjata nuklir dan menyerang target ribuan kilometer jauhnya tanpa harus memasuki wilayah musuh. Dan yang paling menarik, pesawat sebesar ini masih dianggap relevan di era drone dan teknologi siluman. Konteks sejarah, membangun otoritas. T-160 lahir dari ketegangan ekstrim Perang Dingin saat Amerika Serikat dan Uni Soviet hidup dalam bayang-bayang kehancuran nuklir. Bagi kedua negara, tujuan utama bukan kemenangan, tetapi pencegahan. Amerika Serikat memilih jalur stealth dan penetrasi senyap. Uni Soviet memilih pendekatan berbeda. Mereka menciptakan pesawat yang tidak bisa diabaikan oleh radar, intelijen, maupun psikologi lawan. Dari sinilah T-160 mengambil perannya dalam sejarah militer modern. Ukuran dan kecepatan, syok tanpa teriakan. Dengan bobot lepas landas mendekati 275 ton, T-160 adalah pembom tempur terberat yang pernah dibuat. Namun kejutannya bukan pada ukurannya, melainkan kemampuannya terbang lebih cepat dari Mach 2. Sayap variabel memungkinkan pesawat ini beradaptasi antara efisiensi jarak jauh dan kecepatan ekstrim. Dunia menyadari bahwa ini bukan pembom biasa, melainkan platform strategis yang dirancang untuk bertahan di skenario terburuk. Pesawat yang menolak pensiun. Banyak pesawat era Perang Dingin berakhir di museum. T-160 tidak. Rusia justru mengambil keputusan langka, menghidupkan kembali lini produksinya. Varian T-160M dan T-160M2 dibekali avionik digital, radar modern, sistem navigasi presisi, serta mesin NK-32 generasi terbaru. Ini bukan nostalgia, melainkan pernyataan strategis bahwa desain lama masih bisa menjadi ancaman modern jika diperbaharui dengan tepat. T-160 tidak dirancang untuk menjatuhkan bom secara konvensional di atas target. Ia adalah peluncur rudal strategis jarak sangat jauh. Rudal jelajah konvensional maupun nuklir yang dibawanya mampu menghantam target lintas benua. Dalam banyak skenario, T-160 bahkan tidak perlu mendekati wilayah lawan. Inilah kekuatan sesungguhnya dari pembom strategis Rusia ini, daya hancur tanpa kehadiran fisik di medan tempur. Selama puluhan tahun, T-160 menjalankan patroli nuklir strategis sebagai bagian dari nuklir triad Rusia. Pesawat ini juga digunakan dalam operasi nyata, termasuk peluncuran rudal jarak jauh dalam konflik Suriah. Selain itu, penerbangan T-160 mendekati wilayah NATO hampir selalu memicu pencegatan jet tempur barat. Setiap penerbangan bukan hanya misi militer, tetapi juga pesan politik yang dibaca dunia. Setiap kali T-160 mengudara, radar NATO aktif, analis militer bekerja, dan media global bereaksi.
Pesawat ini tidak berusaha bersembunyi, justru karena terlihat dan terdengar, ia menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Inilah deterrence modern, bukan sekedar kemampuan menyerang, tetapi kemampuan membuat lawan berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan fatal. T-160 bukan pesawat yang dibuat untuk sering digunakan, ia dibuat agar cukup ada. Keberadaannya saja sudah mengubah cara dunia menghitung resiko. Di era perang digital dan kecerdasan buatan, pembom strategis Rusia ini menjadi pengingat bahwa kekuatan klasik belum benar-benar tergantikan. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah masa depan kekuatan udara masih akan didominasi oleh mesin besar seperti T-160 atau justru oleh sistem yang sepenuhnya tak terlihat? Tulis pandanganmu di kolom komentar, karena diskusi semacam inilah yang membuat pembahasan strategi global tetap hidup. Jika dokumenter ini memberi sudut pandang baru dan membuatmu bertahan sampai akhir, subscribe adalah cara paling sederhana untuk memastikan kamu tidak meninggalkan pembahasan mendalam berikutnya. Karena cerita tentang pembom strategis dunia belum selesai, dan bagian paling menariknya justru ada di video selanjutnya.